Terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengar setiap kebenaran. Kebenaran-Mu yang akan memerdekakan setiap kami, yang mengajari dan menuntun kami. Biar Engkau kuduskan tempat ini, dan hanya Roh-Mu yang boleh bekerja atas tempat ini. Bahkan hadirat-Mu menguasai radius 500 meter dari tempat ini. Dan biar Engkau yang memanifestasikan kehadiran-Mu di tengah kami. Biar Engkau yang bicara bagi setiap kami dan memimpin kami. Terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Saya mau undang anak-anak sebelum kita mari arahkan tangan kita berdoa buat anak-anak kita. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami bawa anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar ada pengurapan-Mu atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau yang bekerja atas mereka Tuhan. Dan biar Engkau yang terus membawa anak-anak ini untuk hidup di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang terus menjaga mereka, Engkau terus melindungi mereka. Dan hamba serahkan mereka ke dalam tangan. Dan sungguh biar cinta yang daripada-Mu memenuhi hidup mereka. Kami serahkan mereka ke firman Tuhan. Kita semuanya belajar akan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah seorang pribadi. 1, 2, 3. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Amin. Bapak Ibu Saudara, semuanya kita di tempat ini, saudaraku ya, saya berharap saudara mengerti kekristenan kita ini bukan sebuah kebiasaan, bukan sebuah tradisi, saudaraku ya, atau cuma sekedar apa ya, sesuatu yang kita ikuti dengan sesuatu yang apa, ya kalau misalnya di pemerintahan itu saudaraku ya, yang harus resmi, yang harus seperti apa, saudaraku ya. Enggak, saudaraku ya. Agama itu diciptakan manusia, dan akhirnya ya lewat agama ini saudaraku segala sesuatu diatur. Ibadah harus seperti ini dan lain sebagainya. Tidak ada yang salah, saudaraku ya. Tapi saudara harus paham seperti ini. Esensi hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita kalau mau mengenal seseorang, saudaraku ya, saudara harus punya hubungan dengan dia, sehingga saudara akan bisa mengerti sifatnya seperti apa, kesukaannya seperti apa, dan kebiasaannya apa. Begitu juga Tuhan dengan kita, saudara. Karena seperti ini, kalau tahu tentang Tuhan, saudaraku, itu sama saja misalnya ada orang yang gak kenal saya atau dekat sama saya, dan dia tahu tentang saya dari siapa? Dari orang yang kenal saya. Ya. Oh, apa? Pak Pendeta Riki itu orangnya begini, orangnya begini. Oh iya, jadi waktu ketemu kamu kenal saya nggak kenal Bapak, tapi saya tahu tentang Bapak. Ya. Apakah ada sebuah hubungan yang intim di sana? Tidak, saudara. Karena cuma sekedar
tahu. Nah, saudara, banyak anak-anak Tuhan ya seperti itu. Sekedar tahu tentang Tuhan tapi nggak kenal Tuhan. Akhirnya banyak anak-anak Tuhan tidak pernah mengalami kemenangan, nggak pernah mengalami bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana keajaiban Tuhan. Sampai ujungnya banyak orang yang akhirnya tidak percaya dengan Tuhan. Karena kenapa? Nggak kenal, nggak punya hubungan. Betul? Tapi kalau seseorang yang punya hubungan, saudaraku ya, saudara akan memperjuangkan segala sesuatu untuk mempertahankan itu. Contoh-contoh. Kita ini misalnya orang tua punya anak, saudaraku ya. Karena kita punya hubungan dengan anak kita akan memperjuangkan segala sesuatu untuk dia. Misalnya anak ini ya, tanya orang, papamu tuh begini. Terus saudara akan berkata, oh iya kah? Terus oke, pokoknya hari ini putus hubungan sama ayah saya. Langsung saudara tinggalkan. Enggak seperti itu kan? Saudara kan, oh papa saya kayak gitu ya. Dan saudara akan mungkin berusaha membela papamu, membela orang tuamu. Dan tidak mungkin saudara akan tinggalkan begitu saja, karena dia adalah orang tuamu. Anak kita juga sama, saudaraku. Kalau kita punya hubungan karena ini anak kita, dia mau sejahat apapun, mau sebodoh apapun, gak mungkin saudara buang. Saudara akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk dia lebih baik, saudara. Saya sudah lihat beberapa orang tua, saudaraku ya, anaknya ada yang kelainan secara fisik, saudaraku ya. Terus ada yang berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Saya lihat bagaimana cinta mereka mengasuh anaknya, saudaraku ya. Dan tidak pernah berpikir apa? Saya buang aja nih anak. Ngerepotin aja. Tidak ada, saudara. Bukankah Tuhan seperti itu dengan kita? Sehingga Tuhan itu enggak gampang meninggalkan kita, anak-anaknya. Kita aja yang sering kali karena enggak kenal Tuhan gampang ninggalin Tuhan. Ya. Makanya dari itu, saudaraku ya, kita harus kenal Tuhan sehingga kita ini tahu, saudaraku ya, Tuhan itu segalanya di hidup kita. Cuma Dia yang bisa menolong kita. Cuma Dia yang bisa membawa kita ke dalam kekekalan. Kalau lagu tadi bilang semuanya akan lenyap, saudara, tetapi yang sejati yang tinggal tetap. Tahukah saudara, dunia ini akan binasa dengan semua yang ada di dalamnya. Mau apa, saudara? Harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Apa yang akan tinggal? Yang sejati apa? Yesus. Nah, kalau saudara mengejar semua yang tidak sejati di dunia ini, maka siap-siaplah untuk itu akan lenyap. Makanya Tuhan datang ke dunia, saudaraku ya. Kalau murid-muridnya pertama berharap bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai raja dan mengambil alih kekuasaan Romawi, tapi Tuhan berkata bahwa kerajaan murid-muridnya di awal. Dan ketika Yesus terangkat di sorga, mereka punya pengertian, ya betul, dunia ini gak akan pernah bisa, saudaraku, untuk lebih baik. Makanya endingnya nanti dunia ini akan dihukum. Setiap darah yang tertumpah di tanah itu tuntutannya adalah kematian. Setiap pelanggaran, setiap dosa ada yang namanya hukuman. Makanya Tuhan membawa anak-anaknya yang punya kedekatan, keintiman dengan Tuhan untuk diselamatkan.
Dan siapakah itu? Saya berdoa itu adalah saya dan saudara. Amin. Kalau kita baca firman Tuhan tadi, saudaraku, saudara akan menemukan, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Waktu itu, saudaraku ya, orang-orang Farisi, saudaraku, bersekongkol untuk membunuh Tuhan. Saudara, Tuhan itu paling tahu hati kita, saudaraku ya. Jadi saudara, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi saudara mau sembunyikan seperti apapun, Tuhan tahu. Makanya kita ini harus sadar, di hadapan Tuhan kita harus jujur. Jujur untuk mengakui semua kesalahan kita, jujur untuk mengakui semua yang tidak baik di hidup ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bertobat dan kita minta Tuhan mengubahkan kita. Amin. Saya nggak akan pernah bosan ngomong ini, karena kita ini sekali lagi banyak yang sakit. Sakit ini jangan berpikir cuma di tubuh loh saudaraku ya. Banyak orang tuh yang tubuhnya sehat, jiwanya sakit. Betul? Oh, jiwa yang sakit tuh gimana? Ini ada berita yang terbaru saudaraku ya. Seorang anak membakar rumah dan sekolahnya gara-gara dibully oleh satu sekolah dan gurunya. Kalau ditanya, ini anak kenapa? Sakit. Sakit di mana? Jiwanya. Akhirnya apa? Dia balas dendam. Dia bakar tuh sekolahnya dia sendiri. Kalau orang nuntut dia, saudaraku ya, ditanya kenapa? Ya, sebenarnya yang salah itu siapa? Ada orang-orang yang menyakiti dia, sehingga tindakannya seperti itu. Makanya saudaraku ya, kalau orang sakit di jiwanya saudara, itu bisa menciptakan banyak hal yang merusak. Ya. Bisa dengan kata-katanya dia merusak anaknya sendiri, merusak saudara-saudaranya yang lain. Tiba-tiba dengan gampangnya saudaraku ya, memukul orang. Saudara, pahami, saya mau kita ngerti. Itu baru jiwa, saudara. Apalagi sakit di roh. Kalau sakit di roh, saudaraku ya, orang kalau sakit ngapain di fisik, saudaraku ya? Tidak pilih makan, tidak bergairah untuk ngapa-ngapain, betul? Kerjanya mau apa? Tidur, betul? Sakit di badan, tubuh. Begitu juga kalau orang sakit di roh, malas baca Alkitab, malas beribadah, betul? Segala sesuatu untuk Tuhan. Jiwa, pokoknya yang jiwa, saudara, sekali lagi saya mau mengingatin saudara, jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, apalagi kehendak kita, itu jiwa. Pikiranmu nggak bisa tenang, wah, karena omongan orang dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Perasaanmu jadi terganggu. Terus kehendakmu, kamu akan melakukan semua yang baik. Itu jiwa. Kalau roh, pokoknya saudara melakukan sesuatu untuk Tuhan, nggak mau. Paham ya? Karena kalau saudara ikut Tuhan itu pekerjaan roh. Jadi saudara nggak akan bergairah mendekati itu. Karena roh ini harus ketemu dengan roh, saudara. Nggak bisa nggak. Jadi kalau misalnya ada api di sini, saudara akan bergairah. Wah, saya akan main. Tapi kalau enggak, saudara, boro-boro dengerin firman juga malas. Kalau dengerin firman, bukan buat saya. Di depan tuh ngomong apa sih? Lagi khotbah, lagi mungkin main HP sendiri,
ulangi. Ya kan? Malas. Kalau fisik sih nggak usah dijelasin. Saudara tahu lah kalau sakit. Nah, kalau misalnya habis makan, ini lagi banyak rendang sapi atau sate kambing, saudara, ini agak naik, wah tensi saya naik nih. Stop dulu. Tiba-tiba sakit di persendian, wah asam urat naik. Ya. Atau ini lagi musim duren lah, saudara ya. Makan duren, aduh kok panas badan, banyak yang batuk, banyak yang pilek, saudara ya. Karena makan durian. Ya fisik sih gampang, saudaraku ya, untuk mengidentifikasinya. Tapi jiwa dan roh seringkali anak-anak Tuhan gak mengerti. Nah, saya berharap kita ngerti ini, saudaraku ya. Terlalu banyak di hidup kita nih yang perlu disembuhkan oleh Tuhan. Makanya saudara menemukan banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Tuhan itu menyembuhkan kita itu roh, jiwa, dan tubuh, saudara. Makanya kalau kita mau kesembuhan kalau fisik, saudaraku ya, seringkali orang tuh kalau dia sakit, ada KKR kesembuhan, dia datang berharap apa? Sembuh, betul? Ya nggak salah, saudara, berharap untuk sembuh. Ada yang sembuh, ada yang tidak. Nah, seringkali dicek, kenapa banyak orang yang nggak sembuh, saudaraku? Karena yang sakit itu banyak di mana? Di jiwa dan di rohnya. Makanya saudaraku ya, kita ini kalau sadar kita ini sering sakit di jiwa, di roh kita, kita harus apa? Minta disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Di fisik minta Tuhan sembuhin. Di jiwa kita minta Tuhan sembuhin. Di roh kita minta Tuhan sembuhkan. Gak ada cara lain. Kalau rasanya gak bergairah tuh baca Alkitab, Tuhan tolong sembuhi aku Tuhan. Kalau malas untuk melayani Tuhan, tolongi aku Tuhan, sembuhkan aku. Kalau kita lagi sakit hati sama orang, Tuhan tolongi Tuhan, untuk aku bisa mengasihi dan mengampuni. Minta sama Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu sendiri, saudaraku ya. Orang sakit tuh nggak bisa nyembuhin dirinya sendiri, betul? Bisa nggak saudara nyembuhin diri saudara sendiri? Nggak bisa. Kalau fisik, saudara butuh obat, ya, butuh makan vitamin, betul? Makanan yang bergizi, betul? Makanya kita juga harus ngerti itu sama Tuhan ya, kayak gitu. Kita butuh Tuhan untuk nyembuhin kita. Karena tujuan Tuhan kita ini sehat di roh, jiwa, dan tubuh kita. Tuhan gak mau kita sakit. Amin. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh karena ini memang saya begini, saya memang sakit. Sakit mah keturunan, diabetes keturunan, jantungan keturunan, saudaraku. Emang itu kerinduan Tuhan? Saya mau tanya sama saudara, kerinduan Tuhan kita seperti itu? Enggak. Saya ini punya keluarga yang punya riwayat loh, saudaraku ya. Hipertensi, diabetes, macam-macam lah, saudaraku ya. Dan saya selalu berkata sama Tuhan, ya saya udah mutusin semua kalau saudaraku ya. Tapi gak berhenti sampai cuma saya berdoa mutusin, enggak. Saya selalu harus perkatakan tiap hari, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Kau beri saya tubuh yang kuat, yang sehat, tidak ada darah tinggi, semua tekanan darah saya normal dalam nama Yesus. Kolesterol saya semua normal, gula saya normal, semuanya normal dalam nama Yesus, agar aku bisa menyelesaikan destiniku sampai garis akhir. Aku gak mau lihat rumah sakit dan terbaring di rumah sakit. Gak pengen. Dan itu harus diperkatakan dan terus minta sama Tuhan. Amin. Agar apa?
tujuan Tuhan digenapi atas hidup kita. Jangan dinikmati kalau sakit, amin. Ada yang suka menikmati kalau sakit. Nikmati tuh, aduh sakit, gak ngapa-ngapain. Katanya, ya saya ini punya penyakit mah. Loh, dia sendiri yang mendeklarasikan dirinya loh, saudaraku ya. Ya saya ini harus cepat makan karena ada penyakit mah. Ya kalau harus makan ya makan aja, nggak usah dikasih tahu untuk apa? Biar penyakit mah saya sembuh. Berarti kamu sendiri mendoakan dirimu apa? Iya sakit mah. Kamu harus berkata sembuh Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Perlu sembuh, karena kalau nggak sembuh saudara bahaya, nggak bisa dekat sama Tuhan. Kenapa? Kalau saudara sakit hati terus, rohmu nggak bergairah, gimana caranya deketin Tuhan? Yang ada malas. Firman-Nya berkata, ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Saudara, kenapa firman-Nya mengatakan ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia? Padahal Tuhan bilang kita harus pergi memberitakan Injil, amanat agung, betul? Tapi ini cerita ini cerita yang Tuhan cuma berkata seperti ini. Kita ini ya bukan cuma sekedar seperti ini, saudara, memberitakan Injil, wah ada Yesus, ada Yesus, dia itu menyembuhkan dan lain sebagainya. Makanya banyak orang yang ikut Yesus, saudaraku ya, mengikut dia karena melihat apa? Perbuatan ajaibnya. Bukan mengikuti Yesus karena dia mencintai Yesus. Dia mengikuti Yesus karena Yesus bisa membuat dia jadi kaya raya. Mengikuti Yesus karena Yesus bisa menyembuhkan dia yang sakit. Mengikuti Yesus karena perbuatan tangannya yang ajaib. Mengikuti Yesus supaya saya gak masuk neraka, biar saya masuk apa? Surga. Siapa yang seperti itu? Dan Tuhan tidak mau yang seperti itu, saudara. Karena terbukti saudara bisa lihat pelayanannya selama 3,5 tahun. Berapa banyak orang yang disembuhkan. Berapa banyak orang melihat Tuhan memberi makan buat banyak orang jiwa-jiwa. Berapa banyak saudaraku ya, orang yang melihat ketika Lazarus dibangkitkan. Berapa banyak? Ribuan, betul. Tapi pertanyaannya, apakah mereka bertahan? Apalagi di fase-fase Yesus mengalami yang namanya sesuatu yang sulit. Ketika Yesus ditangkap, semua muridnya kabur kok. Bahkan ada yang lari sampai telanjang. Petrus, pemimpin dari semua rasul, nyangkal Yesus. Karena dia mengikuti Yesus karena apa? Berharap ada sesuatu dari yang Yesus kerjakan. Ketika Yesus gak punya apa-apa kelihatannya, lari semuanya. Karena mereka gak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena mereka gak tahu jalan pikir Tuhan, jalan-jalan Tuhan tadi. Tinggalin. Berapa yang bertahan ketika ada di atas loteng? Cuma ada 120 orang. Padahal ada berapa orang di Alkitab katakan melihat Yesus naik ke surga? Hampir 500-an orang. Coba saudara bayangkan. Dan makanya Tuhan bilang, jangan dengan apa? Dia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Karena yang Tuhan mau itu adalah hubungan secara pribadi. Karena nanti saudara
masuk ke dalam kerajaan-Nya, kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Ya sama kayak orang Indonesia lah. Saudara mau cepat dapat kerjaan, saudara mau promosi cepat, kuncinya apa? Kuncinya apa? Punya orang dalam. Betul? Betul nggak? Makanya saya tuh senang loh saudaraku ya, Indonesia ini betul Alkitab banget. Kenapa saudaraku ya? Loh, saya bisa masuk surga, bisa menikmati akses kerajaan surga, karena saya punya orang dalam. Siapa? Yesus. Makanya diterapkan di Indonesia. Mau promosi ya orang dalam, saudaraku ya. Apalagi dekat sama pemimpin, luar biasa. Makanya jurus persilatan lidah itu sangat luar biasa terjadi. Tapi sama Yesus nggak bisa persilatan lidah, saudaraku. Dia kenal siapa kamu, dan dia mengangkat engkau karena engkau memang punya kapasitas. Ngerti ya sebenarnya? Kenapa saudaraku ya? Tuhan itu mau kita ini masuk ke dalam sorga. Makanya Tuhan bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa masuk kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya saudaraku ya, saudara tuh ikut Tuhan jangan lihat orang lain lah. Jangan lihat teman, saudaraku ya. Jangan lihat karena istri, karena suami, karena anak. Enggak. Ikutilah Tuhan karena engkau mengenal dan menginginkan Dia. Itu jalan untuk kau menerima semua yang terbaik. Kalau saya hari ini saudaraku ya, mengikuti Tuhan karena orang lain, saya mungkin akan udah ninggalin Tuhan. Saya mungkin sudah gak pelayanan, saudara. Karena ada teman-teman seangkatan saya bertobat, kenal Tuhan, hari ini gak melayani Tuhan, saudara. Hari ini mereka memilih untuk tetap Kristen, tapi jadi biasa. Kalau saya lihat, waduh kok dia ninggalin Tuhan, dia ninggalin Tuhan. Saya lihat, ya kalau saya ngikutin karena teman, saya juga tawar. Dan saya akan pasti memilih untuk tinggalin semua yang Tuhan percaya. Tapi hari ini kenapa saya bertahan? Dulu 17 tahun, umur saya 17 tahun, Tuhan itu cuma bilang, nah, kalau kamu mau bertahan mengikuti aku, melayani aku, jalan bersama dengan aku, dan ikuti semua yang aku perintahkan untuk kau jalani dan kerjakan. Jangan lihat kiri kanan, tapi jalan bersama dengan aku. Itu sebuah rema yang Tuhan berikan menjadi kekuatan buat saya sampai hari ini. Ketika pelayanan, ketika apapun yang saya lakukan, saya mengalami penindasan, saya ngalamin setiap caci maki, mengalami yang namanya pengkhianatan, saudaraku. Itu gak membuat saya tawar ikut Tuhan. Saya tetap memilih untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Saya mengikuti Tuhan bukan karena berkatnya. Saya mengikuti Tuhan bukan karena agar saya kaya raya, enggak, saudara. Saya mengikuti Tuhan karena Dia mengasihi saya dan saya mencintai Dia. Hari ini, saudara, bisakah kita berkata seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang berkata, Tuhanku, kami tidak akan menyembah patung itu. Kalaupun Tuhan tidak tolong kami tetap memilih tidak mau menyembah patung. Paham gak maksudnya?
Kenapa mereka Sadrak, Mesak, Abednego bisa seperti itu? Kenapa Daniel bisa bertahan di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan? Karena mereka kenal Tuhan mereka. Mereka kenal pencipta mereka. Dan mereka bukan membuktikan cuma dengan sekedar kata-kata, saudara. Saudara bisa lihat kan? Daniel dilempar kemana? Gua Sia. Sadrak, Mesak, dan Abednego diangkat hidup-hidup, dilempar ke tempat peleburan api. Orang yang ngangkat mereka mati semuanya. Tapi 3 orang ini bakar. Bahkan ketika orang melihat di tengah-tengah dapur peleburan api, ada 1 orang yang berdiri bersama dengan mereka. Kalau saudara baca dalam versi King James-nya, saudara akan menemukan mereka melihat seorang yang seperti Son of God, Putra Allah, datang bersama-sama mereka. Mereka membuktikan bukan cuma sekedar kata-kata untuk mengikuti itu. Sampai mereka berkata, Tuhan gak tolong kami akan tetap ikut Tuhan. Karena apa? Hubungan pribadi. Kalau gak punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi, saudara pasti gampang lah ninggalin Tuhan. Saudara akan gampang melakukan sesuatu yang jahat. Karena saudara gak kenal. Makanya Tuhan berkata di firman, Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Saudara bisa lihat, Tuhan tuh sama hidup kita, saudara. Dia tuh gak mau istilahnya berbantah-bantah dengan kita. Pernah gak saudara dengar atau kesaksian Tuhan itu ribut dengan anak-anaknya? Pernah? Enggak. Coba baca di Alkitab. Tuhan harus begini, oh gak bisa begini. Enggak. Tuhan itu seringkali memilih mengalah, silakan. Dan mengizinkan anak-anaknya melakukan apa yang dikehendaki hatinya. Tapi ujungnya apa? Semua mengenaskan. Ketika Hizkia harusnya mati, Tuhan bilang udah selesai destinimu, kamu pulang. Hizkia nangis, betul? Tuhan, bukankah aku ini sudah setia, aku ini beribadah, aku ini mempersembahkan korban, masa aku mati? Dan waktu Yesaya belum keluar dari pintu, Tuhan bilang apa? Oke, kasih tahu dia, aku tambah 15 tahun. Dikasih oleh Tuhan. Apa yang terjadi? 15 tahun hidupnya dia songkak, dia jatuh dalam kesombongan, memperlihatkan semua kepada orang-orang Babel. Dan Tuhan bilang, apa yang kamu perbuat? Karena apa yang kamu lakukan, semua yang kamu perlihatkan itu akan diangkut ke Babel. Loh? Siapa lagi saudara? Saudara bisa lihat di Alkitab. Diizinkan Tuhan, itu belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali diizinkan karena saudara maksa. Makanya saudara kalau ikut Tuhan, Tuhan tuh gak pernah berbantah-bantah. Dia itu selalu mengeluarkan kata-kata yang saudara dengar, puji Tuhan. Saudara taat, wah praise the Lord. Tapi kalau saudara berkata, enggak Tuhan gak bisa, dia gak akan ngomong lagi. Saya pilih ini, diizinkan, tapi akibatnya nanti ditanggung sendiri. Gak gampang loh saudara. Makanya belajarlah untuk taat dengan apapun yang Tuhan perintahkan tanpa
berbantah-bantah. Kalau cari pasangan hidup misalnya, Tuhan bilang itu pasanganmu, oh nggak bisa Tuhan, tidak sesuai kriteria saya. Saya sih maunya mukanya agak Korea-Korea. Kalau lihat wajahnya itu nggak Korea, Afrika sih Tuhan tuh. Tuhan bilang enggak, kalau kamu sama yang Afrika ini, dia cinta Tuhan, nanti kamu akan semakin mencintai Tuhan, dan dia akan jadi penolong yang luar biasa untuk kamu menyelesaikan destiny. Enggak lah Tuhan, masa yang kayak gitu. Tuhan diam, mungkin diam saudara ya. Terus ini aja lah Tuhan, ini aja tiap hari ini aja. Akhirnya apa? Ya wes, silahkan. Milih yang Korea. Ternyata di perjalanannya saudara, kamu nggak boleh ibadah lagi. Ngapain? Kamu nangis, datang ke pendetamu atau pemimpinmu kali ya. Pastor, gimana ini? Kan Tuhan kemarin udah kasih izin tuh saya menikah sama Korea. Kok dia larang-larang saya ibadah? Ini jawabannya sederhana. Yang mau itu siapa? Tuhan atau kamu? Loh, banyak kan Tuhan cuma kasih izin buat anak-anaknya, betul? Dan ketika kejadian kamu datang ke Tuhan, kenapa Tuhan? Why? Jawaban Tuhan, yang mau dulu siapa? Kamu atau aku? Aku Tuhan. Ya wes, tanggung sendiri kata Tuhan. Betul? Nah, saudara bisa lihat di Alkitab. Akibat dosa yang dilakukan Daud, dia ambil Beersheba. Dia bunuh Uria. Lalu bisa lihat pemberontakan demi pemberontakan terjadi di keluarganya. Dia harus tanggung. Saudara jangan kira dosa itu atau segala sesuatu yang kita ikuti sesuai kehendak hati kita tidak ada risikonya. Ada, sangat banyak. Jadi mau pilih yang mana? Mau taat atau mau yang diizinkan oleh Tuhan? Makanya saudaraku ya, kita mesti belajar saudara, punya kedekatan sama Tuhan. Amin. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita nih tahu nih, kalau Tuhan itu bilang ya wes silakan. Kalau yang wes silakan itu saudara siap-siap nanggung sendiri. Ya. Tapi kalau kita ini saudaraku ya, kita ini cuma Tuhan, saya harus seperti apa? Kalau Tuhan bilang kamu ambil ini, ya udah ambil aja udah. Saya praktekkan itu di hidup saya. Karena kenapa? Saya tahu saya nggak mau menanggung risiko sendiri. Ya. Waktu saya lulus SMA, saudaraku ya, saya itu mau sekolah pendeta. Waktu itu ada penawaran sekolah pendeta 2 tahun, saudaraku. Setelah itu pelayanan bisa di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Dan saya tahu panggilan saya waktu itu, saudaraku ya. Dan Tuhan cuma saya berdoa ke Tuhan, saya tahu panggilan saya. Ini ada nih, kayaknya ini jalanmu Tuhan, untuk saya jadi hamba Tuhan. Waktu itu saya cuma dengar Tuhan jawab saya, saudaraku ya. Tuhan bilang, enggak, aku enggak mau kamu sekolah pendeta, kamu tetap di kota ini, di Palangkaraya, kamu masuk universitas ini. Lalu saya cuma bilang, waktu itu Tuhan udah nggak ada waktu masuk ke sana. Saya sudah nggak ngambil undangan dari kampus itu. Saya sudah nggak ada. Nah, waktu itu diumumkan ada penerimaan lewat jalur umum, saudaraku ya. Ya saya ikutin aja. Terus waktu itu saya nggak tahu jurusannya apa, saya masuk fakultas mana.
Dan waktu itu ada pilihan, ada 2 pilihan. Dan waktu saya milih, Tuhan saya milih jurusan mana? Nggak tahu saudaraku ya. Tuhan itu coba tiba kamu tulis. Yang pertama itu manajemen, yang kedua hukum. Ya. Nah, saya cuma bilang, inilah Tuhan, terserah. Saya mau terima yang mana. Ya. Dan waktu itu saudaraku ya, saya nggak tahu lah. Tiba-tiba pengumuman, saya cek lewat online, saya nggak diterima. Lewat online saudaraku ya. Saya cek dan saya bilang, tuh Tuhan kan, nggak keterima kan? Bukan salah saya dong. Berarti saya ini sekolah pendeta nih. Ya. Tuhan cuma bilang, enggak, kamu cek ke kampusnya, kamu lihat pengumumannya di kampus. Ya udah, saya ke sana saudaraku ya. Ketika saya lihat ke sana, ya saya keterima saudaraku ya di manajemen. Dan saya cuma nggak bisa ngomong, ya udahlah Tuhan, kalau memang mau. Ya. Waktu saya masuk ke manajemen saudaraku ya, waduh, saya menemukan hal yang luar biasa. Saya diceritain oleh kakak tingkat, saudaraku, kampus ini seperti ini, kalau kamu mau lulus ya kamu harus bayar macam-macam saudaraku ya. Wah, saya cuma bilang, Tuhan, tuh kan, masa saya masuk kampus seperti ini? Masa saya nanti cerita saya mau lulus, saya mesti bayar sama dosen saya? Oke, jawaban Tuhan, kamu jalan dengan aku. Ya, singkat cerita saudara, saya lulus tanpa 1% sepeser pun bayar. Baik bayar untuk mata kuliah saya untuk saya lulus, bahkan sampai skripsi saya. Saya nggak tahu, saya cuma ngikutin Tuhan. Ketika ini ada tantangan, apakah bayar atau tidak, saya cuma hadapkan, Tuhan, saya harus seperti apa? Dan Tuhan tolong saya. Sehingga saya sampai hari ini berani bersaksi di depan banyak orang bagaimana tangan Tuhan ketika saya pilih untuk apa? Mengikuti yang Tuhan mau. Ketika saya sekolah manajemen, apakah saya tidak bisa jadi hamba Tuhan? Buktinya hari ini saya jadi hamba Tuhan. Tetap sampai kok. Paham ya? Saya pilih pasangan hidup saya, sama seperti itu. Saya pilih pekerjaan saya hadapkan ke Tuhan. Kita ini saudaraku cuma ngikutin yang Tuhan mau, amin. Ikutin aja saudara. Nanti saudara akan lihat bagaimana pertolongan Tuhan. Saudara gak akan menemukan itu di jalan-jalan saudaraku ya. Saudara gak akan mendengarkan suara Tuhan itu di tempat keramaian. Tidak. Karena yang Dia mau untuk saudara diselamatkan, untuk saudara mengalami hal yang ajaib dan luar biasa, Dia harus masuk di ruang hatimu yang paling dalam. Saudara, walaupun nih kita lagi ibadah seperti ini, saudara gak bisa cuma dengar dari keramaian banyak orang. Saudara harus mendengarkan pesan Tuhan itu di dalam hatimu. Karena Dia bicara di sana, bukan di jalan-jalan. Makanya banyak orang ketika datang KKR pulang sama, atau waktu ibadah dia pulang sama dengan apa yang dia, karena dia tidak mendengar Tuhan bicara di ruang pribadinya. Yang dia dengar cuma, wah keren ya, wah haleluya, wah puji Tuhan. Terus dengar temannya sana cikakak cikikik, saudaranya, hehehe ya. Terus anak-anak muda loncat-loncat, lompat-lompat, wow praise the Lord. Pulang tetap sama. Karena kenapa? Dia gak bertemu Tuhan di ruang pribadi. Kamu gak akan mendengar itu di jalan-jalan.
dia akan dengar dia. Makanya saudaraku ya, saya belajar saudara mendengar Tuhan di ruang pribadi saya. Tuhan, firman-Mu berkata, amin Tuhan. Saudara harus belajar mendengar dia bicara di dalam hati. Karena itu akan jadi rema yang menguatkan engkau dan mengubahkan engkau. Yang di depan ini cuma menantang kita. Maukah engkau taat? Dia akan bicara di hatimu. Dan responi itu. Ketika ada panggilan, ayo bertobatlah. Dengar dia di hati. Dan ketika kau menjawab, dia akan menemui engkau secara pribadi. Ingatlah ya, Tuhan itu pribadi. Dan dia membangun hubungan dengan kita secara pribadi. Tidak cuma sekedar, wah kamu kita semuanya mengenal seperti ini dan cukup. Enggak saudara. Tuhan mau dengan setiap anak-anaknya ada sebuah hubungan. Sehingga saudara enggak gampang ninggalin Tuhan. Kayak gini, orang kalau dia mengenal Tuhan secara pribadi, pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, enggak akan gampang ninggalin Tuhan. Enggak akan gampang untuk dia mengkhianati Tuhan. Dia enggak akan gampang meninggalkan semua yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Pelayanannya, penyembahannya, baca firman-Nya. Enggak. Kalau saudara tanya saya, kenapa saya sampai hari ini sungguh sangat mencintai Tuhan? Jawabannya sederhana. Karena begitu banyak saya melihat pertolongan Tuhan di hidup saya. Begitu banyak saya melihat bagaimana Tuhan membela saya. Sehingga saya cuma bilang terima kasih Tuhan buat semua cinta, buat semua yang kau lakukan atas hidupku Tuhan. Gak ada yang bisa saya gak bisa bilang Tuhan pembohong. Saya gak bisa bilang Tuhan ninggalin saya. Gak bisa saudara, karena saya setiap hari lihat bagaimana dia menuntun, menolong saya di setiap langkah saya. Saya bisa melihat bagaimana kesetiaannya dengan saya ketika saya tidak setia sekalipun. Saya bagaimana melihat saya ini berapa kali melukai hatinya. Dia tidak panggil saya, sini nak. Itu yang membuat saya saudara malu dengan Tuhan. Dia setia nunggu saya enggak setia. Dia banyak berkati saya lupa diri memberi yang terbaik buat dia. Dan saya berdoa saudara ngerti. Kalau saudara lihat bagaimana pertolongannya atas hidupmu, saudara harus ngerti. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita punya nafas hidup sampai hari ini. Kita dipilih untuk kita bisa kenal Tuhan, kita bisa beribadah hari ini. Karena di luar sana banyak orang yang gak bisa datang ke Tuhan. Karena sampai hari ini mereka masih ditutup, gak bisa lihat kebenaran itu. Ucap syukur. Lihat Tuhan yang bekerja dalam hidup. Sehingga kau berkata terima kasih Tuhan. Buat semua cinta, buat semua pemberian yang kau berikan, buat semua kebaikan yang kau berikan. Amin. Maukah saudara mengenal dia secara pribadi? Kalau saudara kenal sama Tuhan secara pribadi itu enak loh saudara. Apa-apa saudara mau sesuatu tinggal datang ke Tuhan. Oh sama kayak anak saya itu, dia bisa enak aja loh saudaraku ya, belanja ke Indomaret, ke Alfamart. Sering saya tanya, kamu punya uang? Enggak. Terus kamu belanja apa? Uang papa.
Karena dia kenal saya pribadi itu. Ya udah, yuk kamu mau apa? Mau diambil ini. Nah, saya bayar. Karena dia kenal, betul gak? Loh, bukankah kita kalau kita kenal sama Tuhan kayak gitu, dia Bapak kita, sehingga apapun masalah pergumulan kita, tinggal kita berdoa, Tuhan, saya lagi ngalami permasalahan, tolongi aku Tuhan, gimana caranya? Atau aku mau pergi, aku butuh dana Tuhan, tolongnya. Tahun depan saya berangkat ke Israel lagi, saudara, yang mewakili kita semuanya. Ya. Uang saya untuk Januari kemarin, saudaraku ya, udah habislah tabungan. Ya. Yang beberapa tahun saya tabung, saudaraku. Dan saya cuma nanya Tuhan, gimana Tuhan? Saya harus pergi, uangnya seperti apa? Saya nggak tahu, saudaraku. Tiba-tiba berkat Tuhan itu ngalir saja. Ini bulan Juli ini bayar DP yang kedua, DP yang pertama udah, ini DP yang kedua, dan pasti doa. Dan saya cuma bilang, Tuhan kau yang suruh, saya siapin uangnya. Saya nggak bisa ngandalin manusia, saudaraku. Dan saya ngomong ke manusia, tolong ya berkati saya, nggak bisa. Kalau kita mikir, saudara, lebih baik uangnya ditabung. Itu kalau secara manusia, paham ya? Tapi ketika kita punya hubungan sama Tuhan, kita gak pernah takut dengan apapun. Amin. Ayo upgrade hidup kita. Caramu melihat Tuhan, caramu mendengar Tuhan, caramu meresponi Tuhan. Jangan lihat orang lain lah. Kalau orang lain gak mau, kamu gak usah ikutan, gak mau. Karena kayak gini, sekali lagi ke sorga itu sendiri-sendiri. Baca lagi firman. Firman Tuhan berkata seperti ini. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Saudara, kayak gini, saudara, Tuhan itu datang untuk menyatakan keadilannya, hukumnya. Artinya begini, saudara, sampai segala sesuatu ditetapkan, saudara jangan pernah berhenti untuk berjuang. Ada masa dan waktunya Tuhan itu datang. Ya. Dia datang sebagai juru selamat, dan dia masih kasih kesempatan buat banyak orang hari ini untuk mengenal dia secara pribadi, untuk datang kepada Bapa. Makanya dikatakan di sini, saudaraku ya, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ini orang yang sudah, ya maaf kata, terseok-seok lah, saudaraku. Nggak akan Tuhan patahin. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tapi dia akan berusaha sampai orang-orang ini kembali. Yang terkulai jadi tegak, sumbu yang pudar dibuat nyalanya lebih lagi. Sampai nanti ada batas waktunya, semuanya harus dinyatakan keadilan. Katakan buat kita, ayo sungguh-sungguhlah mendengar hamba Tuhan sering khotbah, mereka bicara sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan luar biasa ya, enak ya. Mereka cerita tentang Engkau, mereka ngomong dengan Engkau, mereka dengar suaramu dan Engkau tolong mereka. Wah. Dan waktu itu saya coba bilang, Tuhan, aku mau seperti itu. Aku mau dengar suaramu, aku mau punya hubungan pribadi denganmu. Tolong ajari aku, Tuhan. Dan sejak itu, saudara, saya mulai belajar mendengar Tuhan. Karena masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk kita memperbarui hidup kita di hadapan Tuhan.
Jangan saudara sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri hari ini. Karena saudara gak akan pernah tahu esok hari. Saudara gak akan pernah tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun di depan kita seperti apa. Jangan seperti gadis bodoh. Gadis bodoh itu mengabaikan semua yang harusnya mereka persiapkan. Mereka dikasih kesempatan untuk menyiapkan minyak cadangan mereka. Mereka dikasih kesempatan untuk nanti malam mungkin akan datang. Karena di zaman itu setiap mempelai pria datang pasti tengah malam. Karena mereka datang itu mungkin dari tempat yang jauh, tidak ada pesawat, tidak ada mobil, yang ada apa? Kedelai, keledai, saudara ya. Banyak. Dan mereka harus siap. Saudara bisa lihat bagaimana yang bijaksana mempersiapkan semua. Nah, kita juga anak-anak Tuhan harus mengerti itu, amin. Makanya saya selalu ngomong, tidak ada yang tahu waktunya. Memang kita belajar. Tapi yang paling penting itu adalah kamu siap atau tidak. Amin. Kalau kamu siap, saudara, kapanpun dia datang, saudara siap menyambut. Tapi kalau nggak siap, aku nggak siap, aku ini masih berdosa, aku ini masih pakaian compang-camping, yang salah sendiri. Makanya kalau saudara lihat ya film-film tentang pengangkatan dan lain sebagainya, ada yang terangkat, ada yang ditinggal, betul? Yang ditinggal, Tuhan, kenapa Tuhan? Ampuni aku selama ini seperti ini Tuhan. Mereka cuma bilang ampuni. Tapi udah terlambat. Sudah terlambat semuanya. Jadi kalau saudara gak mau terlambat, siapin diri. Kita ini diajarkan, saudara, ke sekolah nyiapin diri, betul? Ke tempat bekerja nyiapin diri, pelayanan nyiapin diri, betul? Semuanya diajarkan untuk kita menyiapkan diri. Nggak ada yang tiba-tiba terlambat, waduh nggak siap, nggak ada. Karena kita sedang diajarkan untuk menyiapkan diri untuk menyambut Sang Raja. Ayo benahi hidup kita di hadapan Tuhan, amin. Hubunganmu dengan Tuhan benahi. Jangan pikirin kalau kamu masih berkata, saya masih berdosa, saya masih melakukan ini. Enggak usah saudara buat itu jadi alasan untuk saudara gak bisa dekat sama Tuhan. Karena saudara sadar saudara masih seperti itu, datanglah ke Tuhan dengan kerinduan. Untuk apa? Disembuhkan oleh Tuhan. Karena cuma Dia yang bisa pulihkan. Cuma Dia yang bisa sembuhkan kita. Dan itu diberikan buat anak-anaknya yang punya kedekatan secara pribadi dengan Tuhan. Ayo semuanya kita belajar untuk kita punya keindahan